Selamat siang, saya muliakan para biku sangha yang saya hormati, Romo Ramani, serta Bapak, Ibu, dan para tamu undangan sekalian. Buddha Nubawena Sotihotu, dengan kekuatan nilai-nilai luhur Buddha, semoga kesejahteraan dan kedamaian senantiasa menyertai Anda semua. Mari kita awali acara hari ini dengan salam Buddha kita. Namo Buddhaya. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh pengunjung yang telah hadir di Main Atrium Tunjungan Plaza 3 Surabaya hari ini 7 Mei 2025. Saya Lakesha Olivia sangat senang dan terhormat dapat menemani Anda semua dalam acara Opening Ceremony Vesak Festival 2025. Acara ini diselenggarakan oleh YBAI, Young Buddhist Association Indonesia, dalam rangka memperingati Hari Suci Waisak yang ke-2569 Buddhis era. Sungguh luar biasa. Tahun ini, Vesak Festival, kita mengangkat tema Light of Compassion, Guiding the Next Generation. Melalui tema ini, kita diajak untuk tidak hanya menjadi penerang bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi panutan dan pembimbing penuh kasih bagi generasi masa depan agar mereka tumbuh dalam nilai-nilai cinta, empati, dan perdamaian. Dan bertepatan dengan momen istimewa ini, kita juga merayakan Hari Ibu Internasional di beberapa tempat dengan momen istimewa pada tanggal 11 Mei nanti untuk mengingatkan kita bahwa kasih sayang tanpa syarat dari seorang ibu yang merupakan sosok nyata dari welas asih yang membimbing dan mencintai tanpa pamrih. Sebagaimana semangat tema Waisak hari ini. Mari kita jadikan perayaan hari ini sebagai wujud penghormatan dan pancaran cinta kasih terhadap dua hal penting dalam hidup kita, yaitu ajaran mulia Sang Buddha dan cinta kasih seorang ibu. Selamat merayakan Vesak Festival 2025 dan Hari Ibu. Semoga kebahagiaan, kedamaian, dan cinta kasih selalu menyertai kita semua. Tahun ini tidak kalah spesial dengan tahun kemarin ya, di mana kita melaksanakan Vesak Festival yang berlangsung di dua kota besar Indonesia, yakni di kota Surabaya dan kota Jakarta. Tentu akan dilengkapi dengan kebajikan yang luar biasa, yakni sahang dana terbesar di Indonesia yang akan dihadiri lebih dari 48 biku sangha yang mewakili 6 sangha terbagi menjadi 2 di kota Surabaya dan kota Jakarta. Tentunya berkembangnya Vesak Festival hingga memasuki 1 dekade ini tidak lepas dari dukungan luar biasa dari para mitra serta seluruh sponsor yang telah berkontribusi. Oleh karena itu, izinkan saya membacakan nama-nama sponsor yang luar biasa yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Suga Rahasia Cantik Alami, PT Mega Kencana Abadi, Pentamo Case Management System, Dextone Daya Ekstra Top Nempelnya, PT Fajar Lestari Abadi, We Make It Within Your Reach, PT Resto Pangan Utama, Kerupuk Bocah,
Tua, dari bocah sampai tua, suka makan kerupuk. Klinik utama kasih karunia, melayani dengan sepenuh hati. Warna-warni advertising, your satisfaction is our priority. Duta Raya Makmur, DRM bisa aja. WH Studio, Designing Excellence, Building Legacies. Crearte, your blank wall is our canvases. Amigo Photo Booth, amigoin aja. Pasta gigi Piantentuang, perawatan Gusi Pro. Kirin selalu pilihanku. Hoki Fruit Supermarket, mutu adalah tradisi hoki. Medan Way Express, kuliner khas Medan. Loving Life Vegetarian Restaurant, buktikan vegan bisa seenak itu. Esa Karya Asia, spesialis 3D Tropi. PT Refrigasi Indo Tama. Tentunya ini adalah sebuah dukungan yang sungguh luar biasa sehingga berkembanglah dan terlaksananya Vesak Festival 2020 ini begitu memukal. Kami mengucapkan terima kasih dan turut bergembira atas kebajikan serta dukungan yang telah diberikan oleh para sponsor. Semoga jasa baik ini membawa berkah dan kebahagiaan bagi semuanya. Give applause yang meriah untuk para sponsor. Baik, berikutnya akan dilaksanakan prosesi opening ceremony dengan sambutan-sambutan. Baik, akan saya panggilkan Ketua Acara, Panitia Acara Vesak Festival 2025, Herman Pranata, dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dengan perlindungan Sang Triratna sehingga perayaan Trisuci Waisak, yaitu acara Vesak Festival 2025 ini dapat terlaksana dengan baik pada hari ini. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami segenap panitia Vesak Festival 2025 di bawah naungan Young Buddhist Association. Kami dapat menghadirkan kembali perayaan Trisuci Waisak ini di tengah masyarakat. Kami berharap Vesak Festival ini menjadi ruang inklusif untuk memperkenalkan nilai-nilai Buddhisme secara universal untuk masyarakat umum, baik tanpa membedakan ras, golongan, suku, agama. Tahun ini menjadi momen yang spesial karena menandai 10 tahun perjalanan dari Vesak Festival sejak terlaksananya pertama kali di tahun 2015. Dan tema tahun ini yaitu Light of Compassion Guiding the Next Generation. Menandai bahwa welas asih dan kepedulian dalam membimbing generasi muda sebagai bentuk tanggung jawab dan juga untuk mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menanamkan nilai kasih sayang dan mendalam demi generasi yang tangguh, peduli dan berkomitmen untuk kebaikan bersama.
kami dari Young Buddhist Association juga secara terbuka dan rendah hati untuk membuka ruang kolaborasi bagi semua komunitas, lembaga maupun organisasi, karena tanpa dukungan dari para anggota kami, juga anggota sangga, umat, donatur, pemerintah, juga lembaga-lembaga Buddhis lainnya, serta para vendor, Vesak Festival tidak akan bertahan sampai 1 dekade ini. Dan kami menyampaikan rasa terima kasih dan syukur sebesar-besarnya yang mendalam atas hal ini. Selain itu, sebagai wujud nyata di tahun ini sebagai welas asih, kami juga akan menyalurkan dana untuk korban gempa di Myanmar untuk mendukung komunitas sangga di sana, di mana kita tahu di tanggal 28 Maret 2025 kemarin itu terdapat gempa doblet atau gempa kembar yang menimpa Myanmar, dan itu menyebabkan berbagai gedung sekolah tinggi, monasteri, juga komunitas sangga banyak terdampak di sana. Jadi kami di tahun ini juga akan menyalurkan dana melalui International Buddhist Education Center di Myanmar untuk sebagai wujud nyata dari welas asih yang kami sampaikan dari Indonesia ke Myanmar. Dan di sini Vesak Festival akan menampilkan berbagai ekspresi kreatif dari diorama interaktif, seni lintas budaya, dan ruang refleksi batin yang menggambarkan perjuangan Pangeran Siddhartha dalam mengatasi penderitaan dan mengajarkan jalan pembebasan melalui pengembangan batin. Dan diorama tahun ini adalah di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian, itu merupakan diorama pencerahan Pangeran Siddhartha mengajarkan Abhidhamma kepada Ratu Mahamaya di surga Tawatimsa. Ini dikutip dari kisah Dhammapada. Dan di sini kami berharap bisa menjadi bagian dari rekor Museum Muri, di mana menjadi rupang Buddha melayang terbesar dalam gedung se-Indonesia. Dan tahun ini kenapa kita mengangkat rupang Ratu Mahamaya juga karena Waisak tahun ini cukup berdekatan dengan Hari Ibu di beberapa negara di 11 Mei 2025, sehingga menunjukkan welas asih tanpa syarat. Dan rupang Buddha melayang ini kami buat sebagai bentuk Sang Buddha telah terbebas dari segala kondisi, sehingga juga menyalurkan teratai sebagai lambang kesucian kepada ibunya Ratu Mahamaya. Kami percaya Vesak Festival bukan sekadar perayaan keagamaan, melainkan panggilan nurani bagi para muda-mudi Indonesia, Buddhis Indonesia, untuk menjadi agen perubahan yang sadar, inklusif, dan berwelas asih dan progresif. Maka tahun ini kami melibatkan juga komunitas dari sekolah, perguruan tinggi, dan tenaga profesional untuk bersama-sama mengangkat pentingnya kesadaran mental dan kesehatan batin, khususnya bagi generasi muda. Akhir kata, kami memohon doa restu dari para anggota sangga yang saya hormati, juga dari lembaga-lembaga yang saya hormati, umat, donatur, dan pemangku kepentingan serta masyarakat luas, agar Vesak Festival 2025 ini menjadi lancar dan menjadi ladang berkah untuk menumbuhkan benih kebajikan bagi kita semua. Mari kita rawat kebahagiaan batin bersama, kita jaga kesehatan mental untuk generasi penerus, dan kita bimbing diri ini menjadi pribadi yang penuh welas asih seperti teladan Sang Buddha. Akhir kata, Sapi Sata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas sambutan hangat yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Ketua Acara Vesak Festival. Baik, berikutnya kita akan lanjutkan sebagai bentuk tanda cinta kasih kita kepada negara dan bangsa tanah air kita, Indonesia.
Setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Bapak, Ibu, Saudara, Saudari untuk berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan tegap. Kasih untuk saudara Frederick telah memimpin lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk. Ini adalah momen yang berharga di mana setelah ini kita akan menyaksikan kembali sambutan-sambutan luar biasa, yakni akan saya panggilkan Ketua Umum Permabudi Prof. Philip Kawijojo. Dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Namo Buddhaya. Yang saya muliakan Bante Sangha, para tamu, para pejabat yang hadir di kesempatan siang ini. Untuk bersama-sama kita merayakan memperingati Hari Trisuci Waisak pada tahun 2025. Trisuci Waisak sendiri adalah sebuah hari yang mengingatkan kita kembali pada peristiwa-peristiwa suci yang pernah terjadi, yaitu hari kelahiran Sang Buddha Gautama, hari mencapai pencerahan penuh Sang Buddha Gautama, dan hari wafatnya Sang Buddha Gautama. Tiga peristiwa itu menjadikan hari ini Hari Waisak mempunyai arti yang cukup penting. Namun, itu juga belum segala-galanya. Kita memperingati Waisak bukan hanya untuk bergembira, untuk hura-hura, untuk berpesta, dan sebagainya. Kita ingin melalui event peringatan Waisak ini membangunkan ingatan kita, semangat kita, akan ajaran yang telah diberikan kepada kita semua dan menerapkan menjadi hal-hal yang positif yang bisa membawakan manfaat bagi pembangunan umat, pembangunan bangsa, dan pembangunan negara.
Hal itu jauh lebih penting karena bukan diingatkan pada satu hari, tapi 365 hari sepanjang tahun. Kita butuh selalu ingat apa yang perlu dan wajar dan lumrah untuk kita lakukan sepanjang tahun. Kita perlu melakukan sesuatu dari luar yang bisa kita tampakkan kepada yang lain dan juga dari dalam, dari pikiran dan hati kita sendiri. Maka kalau itu bisa sinkron, itu akan bagus sekali. Pada kesempatan ini juga saya membawakan berita bahwa saya dari Permabudi, Persatuan Umat Buddha Indonesia, pimpinan pusat, bahwa melalui 37 cabang Permabudi se-Indonesia dan ratusan cabang kabupaten dan kota, kita bulan ini kita sebut sebagai bulan Bakti Waisak. Jadi bukan hanya satu hari yang diperingati, tapi sepanjang bulan sebisa mungkin kita melakukan hal-hal kebaikan yang bermanfaat bagi yang lain. Kita ingin sekali kebersamaan itu bisa tercipta, bukan antar umat beragama yang beragama Buddha saja, tapi dengan siapa saja, agama apapun, dari golongan manapun. Kita bisa bersatu, hidup rukun, damai, untuk menjalankan tugas kita sebagai masyarakat berkontribusi membangun negara dan bangsa ini. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang telah Permabudi lakukan, mulai dari sisi lingkungan, kita hemat penggunaan plastik, kita ikut serta dalam perlindungan hutan sepanjang Katulistiwa, khususnya di Indonesia. Kita memanfaatkan sampah untuk didaur kembali, kita bikin ekoenzim dan sebagainya. Kita ingin makanan yang ada tidak terbuang sia-sia. Kita ingin wihara kita menjadi eko wihara. Kita ingin menanam kehijauan, membuat kesegaran batin kita sendiri. Kita ingin kebersihan, kita ingin pendidikan, kita ingin bangsa ini penuh dengan generasi muda yang sehat. Maka kita masuk ke program-program anti stunting bagi anak-anak. Kita ingin pendidikan itu bisa merata, maka bonus demografi Indonesia dipenuhi oleh orang-orang yang mampu berpikir, mampu bekerja, niat berkontribusi membangunkan kesejahteraan bangsa. Moga-moga peringatan Waisak dari tahun ke tahun makin membawa kita semangat, makin membawa kita bisa membersihkan batin kita sendiri. Dan itu sedikit yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih atas sambutan yang sungguh mengesankan kepada Prof. Philip Kowijojo. Oke, mungkin untuk Bapak bisa dimohon untuk menetap di atas panggung karena sebentar lagi akan ada penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh Saudara Liman Yono Tanpo. Oke, permisi Bapak bisa naik kembali ke atas panggung. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kontribusi yang luar biasa. Berikutnya, kita akan menyimak video dari sambutan Dirjen Bimas Buddha Kemenang RI by Drs. Supriyadi MPD.
Namo Buddhaya, yang mulia anggota Sangha, yang saya hormati segenap jajaran pimpinan yang Buddhist Association, yang saya hormati para tokoh agama, yang saya hormati Ketua Panitia Waisak Festival yang Buddhist Association tahun 2025. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, di mana kita sekalian senantiasa mendapatkan berkah buah kebajikan untuk terus mengisi dan melanjutkan karya kita bagi kemajuan bangsa dan negara. Pada kesempatan hari ini, saya selaku pribadi maupun sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada teman-teman muda yang bergabung di dalam Young Buddhist Association yang senantiasa terus secara berkelanjutan melaksanakan Waisak Festival. Setiap Waisak Festival yang dilakukan oleh teman-teman YBA senantiasa menampilkan hal-hal yang sifatnya monumental dan bahkan mendapatkan penghargaan rekor muri. Ini hal yang menarik yang menjadi konsen kami agar kita semua setidaknya bisa meneladan dari apa yang dikerjakan oleh teman-teman di YBA. Tidak hanya memamerkan atau menampilkan berbagai sajian yang bersifat spiritual, tapi juga menampilkan berbagai sajian yang sifatnya hiburan atau entertain atau tahun seni dan sebagainya. Inilah yang perlu kita cermati dengan baik, dan kepada teman-teman para kaum muda khususnya, saya berharap bisa hadir bersama-sama meramaikan pameran ini atau festival ini, karena di sini kita akan bisa melihat secara langsung berbagai hal yang akan disampaikan oleh teman-teman dari YBA ini yang juga tentu bekerja sama dengan berbagai lembaga keagamaan yang ada. Keberanian teman-teman YBA membawa acara keagamaan ke ranah umum juga menjadi satu apresiasi. Dengan demikian maka setiap orang bisa melihat dan bisa menyaksikan, bahkan dimungkinkan ikut turut menyelami dari berbagai kegiatan keagamaan yang sifatnya secara umum dapat diikuti. Katakanlah ada mindfulness, ada pindapata, ini semua memberikan sebuah pemahaman kepada masyarakat beberapa tradisi keagamaan Buddha yang bisa dilihat, diselami, dan dimengerti. Nah, dengan demikian, kalau setiap orang bisa melihat itu, maka tentu tidak ada jarak, tidak ada sekat, tidak ada pikiran negatif, tidak ada pikiran yang jelek, tidak ada penafsiran yang berbeda dari apa yang ditampilkan atau disajikan oleh teman-teman dari para kaum muda ini sendiri. Harapan kami melalui Festival Waisak ini kita semua mendapatkan berkah, dan mari kita semua menyongsong atau memperingati Hari Raya Trisuci Waisak yang 2566 era ini, tahun 2025 ini, ya kita semua bisa mendapatkan berkah kebajikan yang baik. Sebagaimana tema yang sedang kita gelurakan adalah tingkatkan kebijaksanaan dan pengendalian diri, mewujudkan perdamaian dunia. Karena itu, maka mari kita sambut, kita songsong Hari Raya Trisuci Waisak ini dengan penuh kegembiraan, sehingga kita semua memiliki buah kebajikan dan bisa merasakan kebersamaan dan apa yang kita harapkan dapat terwujudkan. Terima kasih, semoga kita semua berbahagia. Namo Buddhaya. Luar biasa sambutan oleh DRS Supriyadi MTD. Berikutnya, sambutan akan diberikan kepada Peminas Agama Buddha Jawa Timur, Ketut Panji SH
SAG, MM, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Mitoho, Om Swastiastu, Rahayu. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Biku Sangha, yang kita sucikan, Samanera dan Adasilani, yang saya hormati Ketua PP Permabudi, Prof. Philip, yang saya hormati Ketua Magabudi Provinsi Jawa Timur, Romo Irwanto Sukadi, yang saya hormati Ketua MBI Jawa Timur atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Bapak Wali Kota Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Biro SDM. Terima kasih, selamat datang Pak. Yang saya hormati Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Dan yang teristimewa dan yang saya ondai pula, seluruh panitia YBA yang sudah bekerja keras untuk merancang dan mendesain kegiatan ini dan bisa berjalan dengan baik. Yang mulia Biku Sangha, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sedianya hari ini Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berkenan hadir, namun karena satu dan lain hal, ada acara dan yang tidak bisa diwakilkan, beliau mendelegasikan kepada saya. Kemudian selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini pula, izinkan juga saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada YBA khususnya, karena ini adalah kegiatan yang ke-10, tetapi saya baru bisa mengikuti yang pertama nih Pak Ketua Panitia kan ya. Jadi luar biasa, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, jadi YBA telah berani untuk membawa kegiatan-kegiatan yang nuansa keagamaannya itu di tempat umum. Ini adalah sebuah langkah maju yang harus kita pertahankan dan harus kita lanjutkan. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, saya juga merasa sangat bergembira dan sangat bersyukur, berterima kasih. Izinkan saya menyampaikan kegembiraan itu. Karena tadi saya berbincang-bincang dengan panitia, ternyata rupang yang dipajang besar itu dibuatnya di Bali, Bante. Oke. Dan yang lebih membahagiakan lagi, Pembimbas Buddha Jawa Timur itu dari Bali ternyata. Jadi mudah-mudahan karya-karya saudara-saudara kami yang ada di Bali bisa membumikan kegiatan event-event keagamaan, khususnya event kita dan dari agama Buddha. Pada kesempatan yang baik ini juga, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini dengan baik, terutama dengan para donatur, kemudian yang tidak lupa juga dengan manajemen Tunjungan Plaza tentunya, karena sudah memberikan tempat yang sangat representatif untuk YBA membuat acara seperti ini. Saya kira tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ucapan selamat kepada YBA, teruslah kalian berkarya, tunjukkan kreativitas kalian, semoga spora-spora kebajikan yang selama ini telah didabur bisa menebar untuk kemajuan dan perkembangan Buddha Dhamma, khususnya di Jawa Timur dan seluruh Indonesia dan dunia pada umumnya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ucapan terima kasih tentunya sekali lagi yang tidak terhingga kepada semua pihak yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik. Terakhir, saya juga tidak lupa menyampaikan ucapan selamat menyambut Tri Suci Waisak
2569 Buddhist Era tahun 2025. Semoga berkah Wesak terberkahi untuk kita semua, sehingga kita senantiasa mendapatkan berkah kesehatan, kesejahteraan, serta kebahagiaan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kiranya hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Sabi satha bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketut Panji. Dimohon untuk menetap di atas panggung karena sebentar lagi kami akan memberikan plakat yang akan diserahkan oleh Saudara Herman Pranata. Dipersilakan. Berikutnya, kami akan menyaksikan sambutan hangat oleh Yang Mulia Biku Badara, Kepala Mahastafira Dewan Pelindung YBA. Namo Sakyamuni Buddhaya. Terutama kepada semua yang hadir pada pembukaan Wesak Festival di tahun 2025 ini di kota Surabaya, kepada para yang mulia anggota Sangha dan segenap para tokoh-tokoh agama Buddha yang ada di Surabaya saat ini yang hadir. Demikian juga kepada Dinas Agama Buddha dan para tokoh yang lainnya. Pertama-tama terima salam dari saya, Namo Amitofo. Kepada teman-teman dari Young Buddhist Association, ini merupakan satu hal yang istimewa pada Wesak Festival kali ini, karena ini merupakan yang ke-10 dari Wesak Festival, atau satu dasawarsa. Ini merupakan satu bentuk kedewasaan. Kalau di dalam kebiksuan itu sudah masuk ke dalam stavira atau tera. Jadinya kalau kita bilang sumbangsi yang diberikan oleh Young Buddhist Association kepada khususnya untuk perkembangan agama Buddha, untuk generasi muda, mulai melihat sangat signifikan perkembangannya mulai dari media sosial sampai kepada bentuk-bentuk nyata yang dilakukan. Seperti Wesak Festival ini dapat memandu, mulai menggather, mulai mengumpulkan orang-orang dari berbagai tempat dan sebagainya, yang dimana mereka anak-anak muda yang tadinya tidak terlalu banyak memberikan atensi kepada agama Buddha, mulai menunjukkan kepada mereka memberikan perhatian ini. Ini merupakan satu langkah yang baik untuk kemajuan Buddha Dharma. Ada hal yang istimewa pada Wesak Festival ini, karena diorama khususnya patung Buddha yang besar, kita lihat ini merupakan hasil karya anak bangsa dari Bali, di mana dibuat Buddha merupakan saat lagi beliau membabarkan Abhidhamma kepada ibunya di surga, dan kondisi patung ini melayang. Ini merupakan satu hal yang istimewa, menunjukkan sesuatu Buddha itu tidak terikat pada gravitasi. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan juga, momen ini merupakan juga Hari Ibu Internasional, mengingat betapa walaupun beliau sudah menjadi Buddha, menunjukkan satu bentuk cinta kasih yang tiada batas kepada ibu dan kepada orang tua. Inilah yang kita hendak lakukan sebagai seorang anak, di mana kita tidak pernah lupa akan jasa kebajikan dari orang tua kita, cinta kasih yang diberikan oleh orang tua kita, sesukses apapun kita, sehebat apapun kita tetap harus rendah hati untuk bisa tetap melatih cinta kasih. Dan untuk teman-teman YBA, tetap semangat walaupun pasti
Anda cukup lelah, letih, baik itu pikiran maupun energi, karena setelah Surabaya akan terus berlanjut kepada Jakarta dan nanti juga akan ditutup di Jakarta pada puncak acaranya dengan Sanghadana. Kita harapkan semua ini dapat berjalan dengan lancar, semuanya dapat memperoleh kebahagiaan, dan semoga semua makhluk ikut berbahagia. Semoga Waisak Festival kali ini dapat memberikan makna yang cukup baik untuk semuanya. Kita mengingat kembali ajaran Sang Buddha, kita diingatkan kembali untuk melatih cinta kasih dan kebijaksanaan. Itulah yang diminta oleh Guru Agung kita, agar kita dapat menjadi individu yang baik, yang bisa memberikan kebahagiaan kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk berbahagia. Amitofo. Sambutan yang luar biasa. Berikutnya, kita akan menyaksikan kembali tayangan sambutan oleh Yang Mulia Bhikkhu Nyanasila Thera. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sangga yang saya muliakan, Bapak Ibu tamu undangan yang saya hormati, para pembina dan pengurus Yayasan YBA yang saya hormati, para panitia Festival Waisak yang ke-10 yang sangat luar biasa yang saya hormati, dan seluruh para tamu undangan yang hadir pada hari ini. Hari yang sangat membahagiakan karena di tahun ini kita kembali menyaksikan berbagai bentuk kreativitas dari pemuda yang luar biasa dalam upaya untuk mensiarkan cahaya purnama di bulan Waisak yang sangat luar biasa melalui berbagai aktivitas yang telah disiapkan mulai hari ini. Satu bentuk karya-karya yang akan disuguhkan untuk menginspirasi kita semua, menerangi batin kita semua, agar kita memiliki cukup kekokohan dalam keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kepada seluruh panitia, saya mengucapkan terima kasih mendalam atas upaya kerja keras, karya-karya yang luar biasa untuk Waisak pada tahun ini. Semoga karya-karya ini menjadi satu landasan bajik yang akan terus menumbuh kembangkan keyakinan Anda, mengkondisikan kesejahteraan dan kebahagiaan, kesuksesan hingga mencapai Nibbana. Dan itulah sambutan hangat dari Bhikkhu Nyanasila Thera. Selanjutnya, kami undang kepada Yang Mulia Bhikkhu Jayamedo Thera untuk memberikan sambutan di atas panggung. Dipersilahkan. Yang mulia para Bante Lama, yang saya hormati para Samanera Tasilani, yang saya hormati Bapak Panji selaku Pembimas Buddha Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati Prof. Philip selaku Ketua Permabudi, dan juga para pandita dan Bapak Upasaka Upasika sekalian
Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Maaf saya tadi lupa menyebut wakil dari yang mewakili Bapak Wali Kota. Saudara sekalian, hari ini adalah hari yang mengembirakan bagi semuanya. Karena kita bersama-sama akan merayakan Hari Suci Waisak 25 yang akan jatuh pada tanggal 12 Mei akan datang, di mana hal itu berkenaan dengan Hari Ibu Internasional. Pertama saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada para pengurus dan juga panitia YBA Indonesia ini yang telah menyelenggarakan acara ini yang ke-10 kali. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Karena pesertanya adalah para muda-mudi yang duitnya juga belum cukup sebanyak dari Anda sekalian. Kemandirian ini sangat penting sekali untuk kita hargai. Oleh karena YBA ini, saya selaku pelindung selalu menyarankan hendaknya YBA ini sebagai perekat dan wadah kaderisasi pemuda Buddhis Indonesia dan nanti harus berkancah di dunia internasional. Yang pertama adalah basisnya adalah di Surabaya ini. Karena itulah maka YBA ini akan menjadi suatu wadah kaderisasi the young Buddhist di kota Surabaya ini agar yang pertama juga memahami ajaran Buddha dari beberapa aspek, baik aspek ke spiritualitas, sosial, ekonomi, dan budaya. Karena Jawa Timur ini juga multi budaya. Bagaimana bisa menggali kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur ini bisa tampil di Surabaya ini. Oleh karena bibitnya cukup banyak. Sehingga YBA ini dapat merangkul semua potensi umat Buddha khususnya generasi muda ini. Yang kedua adalah YBA ini dapat mengembangkan penguatan spiritualitas Buddha Sasana di kalangan anak muda, apalagi di Surabaya, di mana anak mudanya kebanyakan berasal dari luar kota dan luar pulau. Dan kebanyakan mereka datang ke sini seringkali tidak tahu agama Buddha itu apa. Ya secara KTP-nya iya, hatinya iya. Karena itulah maka ini ikan-ikan ini Anda harus tangkap. Masukkan dalam kolam YBA ini dan dikembangkan dan digemukkan. Bukan untuk disembelih terus digoreng ya. Oleh karena kalau mereka sudah mampu dan mapan di tempat ini, baik secara spiritual maupun secara keilmuan, mereka begitu dia kembali ke daerah masing-masing atau kota lain, maka dengan sendirinya itu adalah upaya Anda sekalian untuk mengembangkan Buddha Sasana untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Saya menghargai YBA ini dapat melaksanakan Waisak Festival yang ke-10 ini bukan sesuatu yang mudah sekali. Oleh karena itulah maka YBA dengan menyelenggarakan ini, maka setiap tahun mereka harus berpikir tema apa yang akan dimukakan untuk tahun depan. Ini tidak gampang mencari tema ini. Dan selalu mereka itu meminta nasihat saya seperti apa. Dan saya berikan alternatif ada. Tentunya tema ini harus berkaitan dengan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Dengan tantangan-tantangan yang ada ini, maka menimbulkan inspirasi untuk mengetahui apa yang bisa saya buat untuk bangsa dan negara ini melalui tangan-tangan muda-mudi Buddhis ini. Tentunya ini tidak mudah untuk menggerakkan ini. Jadi setelah mengetahui tema dan tantangan dihadapi bangsa dan negara, maka yang kedua tantangannya adalah bagaimana mereka bisa mewujudkan
tema ini ke dalam suatu bentuk yang bisa kita lihat pada hari ini. Sehingga bisa menggarap generasi muda yang ada di KMB. Karena KMB ini mereka tidak mempunyai garis ke atas, yang ada adalah garis horizontal. Mereka lah yang Anda harus giring untuk tampil di tempat ini, untuk mewujudkan cita-cita dan harapan mereka. Dan itulah yang saya lakukan 60 tahun lalu, sewaktu saya masih muda. Sekarang masih muda juga ya, nggak tahu saya. 60 tahun lalu, waktu di Bandung, waktu di mahasiswa, saya lihat belajar Dharma. Mengetahui Dharma itu begitu indahnya. Tetapi mengapa umatnya begitu tradisional, tidak mengetahui ajaran. Disitulah kami bersepuluh waktu itu bergerak mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa dari beberapa universitas untuk berkumpul dan melakukan pembabaran Dharma Syiar keluar. Yaitu apa? Buddhism goes to campus. Dan saya bersyukur sekarang itu KMP di mana-mana ada. Kalau dahulu 60 tahun lalu saya masih main-main dalam keadaan bodoh dibandingkan anak sekarang yang lebih pinter dengan fasilitas YouTube dan sebagainya yang berkembang, saya kira kecepatannya akan lebih banyak. Karena itulah saya juga menghargai bagaimana media sosial dari YBA ini sudah merambah ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Bahkan waktu sakit saya itu diam-diam, nggak tahu yang membocorkan YBA itu. Sehingga dari Amerika, dari luar negeri, Thailand, menelpon saya. Sakit itu bagian dari kehidupan kok. Tapi karena dibocorkan, maka penyebaran luas. Itu kita bisa lihat bagaimana pengaruh dari YBA ini di dalam pembabaran Dharma ke seluruhnya. Alangkah baiknya kalau generasi muda yang lain juga ikut mengisi apa yang telah ditelurkan oleh mereka. Jalurannya sudah ada, tinggal isinya saja yang bisa dibantu oleh banyak orang. Yang kedua, saya juga menganjurkan dan diterima oleh panitia, yaitu gerakan menggelorakan pengumpulan dana untuk korban bencana alam di Mandalay, yaitu di pertengahan Myanmar, karena mereka sangat menderita sekali. Karena kemanusiaan itu adalah nomor satu. Soal ras kebangsaan itu nomor belakangan. Nah, dari saya mendapatkan juga pemberitaan dari sana, ya, bahwa mereka sangat berterima kasih atas usaha YBA ini untuk pengumpulan dana bagi korban wihara-wihara maupun umat dan sebagainya di Sagaing itu. Ini harus membangkitkan semangat dari YBA untuk meneruskan nyala api tidak hanya di kota Surabaya, tapi sudah merambah ke seluruh jagat Indonesia dan juga jagat internasional. Bahkan kami mendapat kabar bahwa untuk konferensi Sangga Sedunia tahun depan pun akan diselenggarakan di Hannover, di Jerman. Kalau tahun lalu ada di New Zealand, saya juga hadir. Tahun ini ada di Hong Kong. Penyebarannya cukup besar, karena itulah maka YBA yang mewakili generasi muda Buddhis tanpa memandang nikayanya, sektenya, tapi yang penting adalah manifestasi daripada Dharma itu, yaitu love and compassion. Dan hari ini juga kita lihat karya yang sangat besar Ogoh-ogoh ini yang dari Bali, ya, yaitu adalah Sang Buddha mengajarkan Dharma atau Abhidhamma pada ibunya. Cuman selalu masih ada perbedaan dengan ogoh-ogoh di sana, Pak. Kalau ogoh-ogoh di sana setelah upacara nyepi selesai, langsung ogoh-ogohnya dibakar. Betul ya? Kalau di
tradisi Tantrayana setelah membuat cakra ya, yang dari bubuk itu, begitu indahnya, begitu telitinya, pada akhirnya juga dirusak. Itu menandakan adanya hukum anicca, bahwa kemelekatan itu hendaknya kita pinggirkan. Teman-teman muda maten, aduh Bante, kita buat begitu bagusnya dengan harga yang sangat mahal, pada akhirnya juga dihancurkan. Itulah makna daripada kehidupan yang selalu kita harus ikuti, bahwa jabatan pun pada akhirnya harus berakhir. Harus ikhlas. Demikian juga tubuh ini, badan ini pun pada akhirnya juga akan rusak. Saya sudah mulai pakai tongkat. Tadi Pak Philip mengatakan, loh kok masih tongkat? Ya, ini tongkat, hanya tongkat Pak. Tapi tongkat yang paling berguna bagi kehidupan kita semua adalah tongkat Dharma. Dengan tongkat itu kita akan sehat lahirnya, sehat batinnya, sehat wirianya untuk jalan terus manapun kita berada. Selama hayat masih di kandung badan, selama itulah maka kita itu setia kepada Dharma, dan kemanapun juga setia kepada humanitas, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya menghargai pada YBA ini untuk tidak mudah menggerakkan organisasi semacam ini. Tapi saya yakin dengan kekuatan keyakinan, kekuatan wirya, dan dukungan daripada sesepuh dan tokoh-tokoh, YBA ini akan berlangsung besar. Hambatan, tantangan, maupun mungkin ancaman, janganlah pernah menggetarkan hati Anda sekalian. Tetapi harus menjadi semangat untuk bagaimana merangkul mereka dengan meta dan karuna. Hanya dengan meta dan karuna inilah saya meyakini kekuatan Dharma ini akan lebih meluas. Karena kemanusiaan itu adalah tunggal. Humanity is above all. Kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Karena kita yakin bahwa di alam sono, di surga maupun di neraka, gak ada batasannya lagi mengenai suku, agama, ras, dan sebagainya. Pada YBA, tentu semangat ini dikembangkan, dimanifestasikan dengan lebih nyata kembali, agar bisa dirasakan tidak hanya oleh umat Buddha, tetapi juga umat-umat lain. Wadah yang Anda buka begini, 3 tahun yang lalu pernah juga diselenggarakan, yaitu Buddhist Muslim Relationship, di mana panggung ini juga ada tari-tarian sufi, di mana intinya juga ada di dalam Dharma. Karena itu mungkin tahun-tahun depan bisa dikembangkan, mengundang tampilnya dari agama-agama lain dengan nilai-nilai yang sama dan serupa. Disitulah letaknya bagaimana YBA ini bisa menjadi perekat anak-anak bangsa dari sesama pengikut ajaran Buddha maupun ajaran-ajaran yang lain. Kita harus meniru bagaimana kehidupan dari yang mulia atau yang suci Sri Paus. Begitu meninggal dunia, rasa kemanusiaannya dan rasa cinta kasihnya menggetarkan dunia ini. Dan pada saat ini mereka sedang melakukan konklave untuk mencari pengganti paus yang baru. Apa akan menemukan dengan kualitas yang sama, penuh dengan cinta kasih, kasih sayang, dan menjaga perdamaian dunia. Menjelang beliau wafat, masih sempat telepon ke Gaza, menanyakan bagaimana keadaan di sana. Begitu kuatnya, karena itulah maka kita harus meniru tokoh-tokoh dunia yang kemanusiaan. Kita menyayangkan dan mengharapkan bahwa dengan pemerintahan yang baru di bawah Pak Prabowo,
nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai integritas dan kejujuran, dan pengabdian kepada bangsa negara ini bisa tumbuh dan besar. Sehingga kita yakin bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar oleh karena dinaungi oleh agama-agama besar di dunia. Saya ucapkan selamat pada YBA, terutama kepada para pengurusnya, aktivisnya, dan tidak lupa juga pada donaturnya. Kita doakan para donatur itu juga mempunyai kemajuan, progres yang baik dari bisnisnya, sehingga tetap mereka bisa membantu kegiatan-kegiatan YBA ini. Saya doakan semoga kita semua berbahagia dalam lindungan Sang Triratna. Satu. Ini saya disuruh turun dulu, habis itu suruh naik lagi apa? Hah? Nah, betul kan? Oh gitu ya. Oke, baik, dimohon untuk Yang Mulia Biku Jaya Medotera menetap di atas panggung. Selanjutnya kami undang kepada Bapak Ketut Panji untuk menyerahkan plakat kepada Yang Mulia Biku Jaya Medotera. Baik, dimohon untuk Bapak Ketut Panji dan Yang Mulia Biku Jaya Medotera untuk tetap di atas panggung. Karena setelah ini akan mengikuti prosesi opening. Kini tibalah momen utama opening ceremony Vesak Festival 2025 secara resmi akan dibuka dengan pemukulan gong. Kami undang kepada Saudara Herman Pranata dan Bapak Prof. Philip Kawijojo untuk naik ke atas panggung melaksanakan prosesi opening ceremony Vesak Festival 2025. Ya, sini aja. Ya, mungkin saya bacakan paritanya. Baik, saudara sekalian, saya akan membacakan parita pemberkahan kepada Anda sekalian sebagai tanda pembukaan Vesak Festival yang ke-10 ini dengan berbuka berkah. Semoga semuanya berbahagia. Jayam Tuhan Budia Mole Sakyanang Nandiwa Nano Wang Tuang Vijayo Oh Hijaya Sujaya Manggale Aparacita Palangke Sise Patawi Mokare Abhisekesa babutanangaka pato pamodati suna katang sumanggala subhagatang suaditang sukano sumohoto jasuyitang brahmacari supada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mano kamang pandidite pada kine.
Give applause yang meriah. Dipersilahkan untuk tamu kehormatan dengan yang mulia dapat kembali ke tempat duduk. Baik, dipersilahkan. Selanjutnya kita akan menikmati penampilan tari yang sungguh luar biasa yang akan dibawakan oleh Sawung Dance. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oleh Mary, Surabaya berhias diri, dadi ayu dadi gemesi. Ini laguku sedalam rindu, kenangan indah di Surabaya, sekuntum bunga wangikan di kaula kota pahlawan. Welcome to Surabaya. Surabaya kampung rame, ana kene akeh gampange, kak litok menasi gorene, kadang rasan kak sito mole, lira-lire, kota Surabaya, ojo
Terima kasih kepada Sawung Dance atas penampilan tari yang sungguh memukau dan luar biasa. Hadirin sekalian, selanjutnya bersama-sama kita akan menyaksikan video dokumenter perjalanan 10 tahun Vesak Festival yang telah senantiasa selama 1 dekade ini menemani kita dalam perayaan Hari Trisuci Waisak. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan atas pencapaian yang telah diraih oleh tim Vesak Festival. Tidak terasa ya, sudah 10 tahun lamanya Vesak Festival terus menemani kita.
Sebagai bentuk rasa syukur atas 1 dekade pelaksanaan Vesak Festival ini, saya persilahkan kepada Liman Yono Tanto selaku Ketua Young Buddhist Festival Association sebagai organisasi pelaksana acara Vesak Festival. Berikutnya, dipersilahkan kepada Herman Pranata selaku Ketua Panitia Vesak Festival 2025 dan Yang Mulia Biku Jaya Medo Tera selaku Dewan Pelindung YBA untuk naik ke atas panggung dan bersama-sama kita akan melakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol kebersamaan dan keberkahan. Sungguh luar biasa di mana Vesak Festival sudah menyentuh 1 dekade dan hari inilah tepatnya 10 tahun itu dan dirayakan dengan proses pemotongan tumpeng. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah dong. Baik, langsung saja proses pemotongan tumpeng Vesak Festival 2025. Hitung mundur dalam 3, 2, 1. Berikutnya akan kami persilahkan untuk pembagian tumpeng mini sebagai perayaan 1 dekade Vesak Festival kepada Bapak Ketut Panji, Prof. Dr. Philip Koncoro Wijojo, Irwanto Soekardi, Linse Suslim Wijoyo, Frederick Ong, Jaswiati Amti, Kojan Ruwandi, Tony Wijono, dan Rudi Sutanto untuk naik ke atas panggung. Dipersilahkan. Oke, baik. Berikutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Dimohon untuk membantu pengabdiannya. Ya, habis ini refill. Lanjut ini yang tadi udah gue kasih tahu ya. Nanti ini lagi foto ya? Ya, bla bla bla. Nama Kenpo, nama
Oke, baik. Untuk para tamu kehormatan, dipersilahkan untuk kembali. Bapak, Ibu hadirin sekalian, jika pada tahun lalu Vesak Festival berhasil memecahkan rekor muri melalui pencapaian Rupang Buddha bergerak di dalam gedung se-Indonesia, maka tahun ini kami kembali hadir dengan kejutan yang tak kalah membanggakan. Kira-kira apakah Vesak Festival 2025 kembali berhasil mencetak rekor muri? Mari kita arahkan pandangan ke sisi kanan, hadirin sekalian, dan inilah Rupang Buddha melayang terbesar se-Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sungguh karya yang luar biasa. Bagaimana pendapat Anda hadirin sekalian? Luar biasa atau istimewa? Istimewa, luar biasa atau istimewa? Luar biasa, dua-duanya sungguh memukau dan indah sekali. Baik, selanjutnya saya mengundang Notaris Lavanti Meila Erlinda, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan untuk sebagai pihak yang mengesahkan rekor muri. Kepada saudari Lavanti, saya persilahkan. Namo Buddhayana, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara sekalian sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sangat bersyukur dapat menjalin jodoh karma, baik bersama adik-adik pemuda-pemudi yang bergabung dalam Young Buddhist Association, saya singkat YBA, untuk pengesahan rekor dan sejarah baru bagi umat Buddha di Indonesia pada acara Vesak Festival 2025, sekaligus tahun ke-10 untuk Vesak Festival ini. Pada edisi tahun sebelumnya, YBA berhasil memecahkan rekor muri dengan kategori Rupang Buddha bergerak terbesar di dalam gedung. Rupang ini merupakan representasi tema perayaan tema Waisak yang diusung saat itu, yaitu Mindful Leadership for Better Society, di mana rupang tersebut mencerminkan sosok Buddha yang menjunjung tinggi welas asih dan memiliki kebijaksanaan sebagai sosok pemimpin dan guru agung umat Buddha rupang yang mengambil corak dari beberapa aliran. Itu juga bukan hanya memecahkan rekor statistik semata, tetapi juga memiliki makna sebuah simbol budaya dan seni semangat yang tinggi akan kesatuan dalam perbedaan beragama dan toleransi dalam agama Buddha yang sudah berkembang ribuan tahun silam, di mana motivasi akan semangat persatuan beragama dan toleransi akan semangat persatuan beragama itulah yang
menyajikan diorama dengan motivasi dan semangat yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di negeri tercinta ini. Dengan secara konsisten dan pasti, pada edisi Vesak Festival 2025 ini, YBA membuat inovasi dan terobosan baru dengan menghadirkan rupang pencerahan Siddhartha yang mengajarkan Abhidharma kepada Ratu Mahamaya di surga Tavatimsa. Diorama ini merupakan representasi tema perayaan Waisak yang diusung tahun ini, yaitu Lights of Compassion, Guiding the Next Generation, di mana juga terinspirasi dari Hari Ibu Internasional yang bertepatan di tanggal 11 Mei nanti. Dalam Buddhisme, selain Buddha merupakan seorang guru yang penuh dengan welas kasih dalam mengajarkan Dharma, Buddha juga merupakan guru yang mengajarkan mengenai penghormatan terhadap orang tua khususnya ibu. Semua tradisi dalam agama Buddha sepakat menjunjung welas asih dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari dengan berbakti terhadap orang tua. Diorama utama kali ini akan memecahkan rekor upang Buddha melayang terbesar se-Indonesia, di mana bagian tubuh Sang Buddha yang melayang seperti yang bisa kita lihat, valid memenuhi standar dari apa yang dibutuhkan oleh Museum Rekor Indonesia. Pemilihan rupang tahun ini karena rupa Buddha tampak berwibawa saat memberikan sebuah bunga teratai sebagai simbol pencerahan kepada ibundanya. Posisi Buddha yang melayang menandakan bahwa hukum gravitasi tidak lagi berlaku, karena beliau sudah terbebas dari segala bentuk kondisi dan mencapai pencerahan total. Sedangkan rupang Ratu Maya digambarkan berdiri dengan rasa teduh, penuh hormat menerima ajaran Dharma. Ujung jari kaki menyentuh tanah, sementara tubuhnya dalam posisi setengah melayang menandakan proses peralihan dari makhluk alam dewa menuju tingkat kebudaan yang terlepas dari proses tamimbal lahir. Dengan diorama utama yang menggambarkan Buddha mengajarkan Dharma kepada ibunya di surga Tavatimsa, Vesak Festival 2025 juga menegaskan bahwa welas asih dan bimbingan spiritual adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada orang tua. Ini juga menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjaga hubungan yang penuh cinta kasih dengan generasi sebelumnya, sekaligus membimbing generasi yang akan datang. Saya Lavanti Melia Erlinda, sarjana hukum magister kenotariatan selaku notaris, sekaligus validator resmi dengan tegas dan meyakinkan bahwa pada tanggal hari ini 7 Mei 2025 di Atrium Tunjungan Plaza Kota Surabaya, mengesahkan rupang pencerahan Siddhartha dan pengajaran Abhidharma kepada Ratu Mahamaya di acara Vesak Festival 2025 sebagai rupang Buddha melayang terbesar se-Indonesia sesuai dengan patung di sebelah kiri saya. Demikian, terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang sungguh luar biasa. Baik, dipersilakan untuk turun ke atas, ke bawah panggung. Selanjutnya, pembacaan parita oleh Yang Mulia Bante Jayamedo dan pemercikan Tirta Suci oleh Kenpo Pemba Wangchu Serpa. Ya, saudara sekalian, untuk memperkokoh peresmian Vesak Festival 2022 kali ini, saya akan membacakan parita-parita suci dan lama akan membersihkan air parita kepada Anda sekalian dengan doa semoga kita semua dalam keadaan selamat, sehat, sejahtera, selalu dalam lindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Silahkan beranjali. Jayanto Poldia Mole Sakyana
aliwalano ewang tuang wijayo Hijaya sujaya manggale aparajita palangke sise patawimo akare abiseke sapabutanang akapato apammo adati sunnah katang sumanggalang supapatang suhoditang sukano sumohoto jasuyitam brahmaca resupada kinang kaya kamang waca kamang pada kinang mano kama pandidite pada kinang nikat wanalabantate pada kine sadu. Terima kasih. Dan itulah tadi prosesi pemberkatan dan doa. Kami ingatkan bagi ibu, bapak, saudara-saudari sekalian, dipersilahkan bersama Herman Pranata, saudara Herman Pranata, untuk memulai venue tour. Setelah venue tour akan dilanjutkan puja relik Theravada yang dibuka dengan penampilan barongsai untuk mengiringi musik masuknya relik. Di mana festival Vesak ini dapat menjadi dukungan sponsor dari Suga Rahasia Cantik Alami, PT Mega Kencana Abadi, Pentamo Gas Management System, Dexton Daya Ekstra Top Nempelnya, PT Fajar Lestari Abadi, We Make It Within Your Reach, PT Resto Pangan Utama, Kerupuk Bocah, tua dari bocah sampai tua suka makan kerupuk. Klinik Utama Kasih Karunia melayani dengan sepenuh hati. Warna-warni advertising, your satisfaction is our priority. Duta Raya Makmur, DRM bisa aja. WHA Studio Designing Excellence Building Legacies. Crearte, your blank wall is our canvas. Amigo Photo Booth, Amigo aja.
pasta gigi Piance Huang, perawatan Gusi Pro. Kirin selalu pilihanku. Hoki Fruit Supermarket, mutu adalah tradisi hoki. Medan Way Express, kuliner khas Medan. Loving Life Vegetarian Restaurant, buktikan vegan bisa seenak itu. Esa Karya Asia, spesialis 3D Tropi. PT Regenerasi Indo Tama. Dengan berakhirnya kegiatan ini, sekaligus menutup kehadiran saya dalam menemani Anda semua di dalam sesi opening ceremony Vesak Festival. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang ikut serta berkontribusi untuk memeriahkan Vesak Festival 2025 hari ini. Dan saya mohon maaf bila terjadi kesalahan selama prosesi opening ceremony berlangsung. Saya Lakesha Olivia, pamit undur diri. Namo Buddhaya. Dipersilahkan untuk para hadirin dapat mengikuti sesi venue tour bersama Saudara Herman Pranata. Jadi ada pondasi di kakinya Ratu Mahamaya ini. Nah, ini terus ada pipa yang nyambung. Ya, jadi ini diorama utama kami yaitu Rupang Buddha mengajarkan Ratu Mahamaya kepada ibunya di Surga Tawatimsa. Kita kutip dari kisah di Dhamma Buddha. Nah, di sini terlihat bahwa kaki Buddha melayang. Di sini tidak menyentuh bagian dasar sama sekali. Nah, rupang ini didesain di Bali, di Ubud tepatnya oleh seniman bernama Budi Gede. Nah, di sini total tingginya rupangnya sendiri sekitar 6,34 meter. Nah, total dengan pedestalnya ini 8 meter. 8,34 meter di sini. Terus ya, kita lanjut ke diorama lain. Di sini, ya. Ini ada beberapa diorama. Ya, diorama untuk beberapa kutipan terkait Jataka, terus kemudian makna compassion atau tema kita dengan Hari Ibu juga. Dengan 3 bahasa, dan di sini juga ada tokoh-tokoh seperti Bunda Teresa yang menggambarkan nilai compassion di dalam kehidupannya. Ini terkait Hari Ibu. Ya. Nilai-nilai. Dan di sini adalah diorama Buddha Parinibbana. Di sini menceritakan kisah pada saat Sang Buddha berbaring saat hendak parinibbana, pada saat menyampaikan pesan-pesan terakhir di Mahaparinibbana Sutta. Parinirwana. Ya, ini di Kusinara. Kita membuat ini dengan beberapa layer sehingga tampak seperti
timbul di sini dengan cahaya di belakang diorama ini. Dan di sini juga ada pelita, ini dana dari umat yang berdana paket sanggadana dengan nilai tertentu, ini bisa mendapatkan pelita ini. Ya. Di sini ini belum dibuka, ini ada foto booth, dan ini yang tadi dipelopori oleh Bante Jayamedo, kami menggaungkan sosialisasi dampak dari gempa Myanmar 28 Maret 2025, di mana ada 287 anggota sangga yang sakit dan cedera akibat gempa ini. Kemudian ada 750 gedung biara dan biarawati yang rusak akibat kondisi ini gitu. Di sini kami juga berkoordinasi dengan International Buddhist Education Center. Terlihat bahwa sangga-sangga juga ikut membantu pada kondisi tersebut. Nah, sebagai pengetahuan bahwa sebenarnya Myanmar menjadi salah satu pusat pendidikan Buddhis di dunia. Dan ini tulisan 10 tahun Vesak Festival. Di depan ini ada cahaya lampunya, Bante. Foto bersama. Boleh? Silakan. Silakan. Ya, ini juga kisah Jataka dan juga tokoh-tokoh. Di sini ada Dalai Lama sebagai salah satu tokoh yang kami anggap sebagai panutan. Dan ini ada 3 bahasa, Bante. Ada bahasa Mandarin, bahasa Inggris juga. Dan terakhir ini ada diorama kelahiran Bodhisattva Siddhartha. Nah, di mana di sini juga tertulis dari Candi Borobudur, Lalita Vistara, ketika Ratu Mahamaya melahirkan Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha berjalan sebanyak 7 langkah dan di setiap langkah tumbuh bunga teratai. Di sini terlihat ada 6 teratai menurun dan terakhir ada teratai di bawah rupang Pangeran Siddhartha. Dan di sini juga ada 3 kolam dengan rupang Ivo. Ivo merupakan salah satu tradisi di dalam aliran Buddhis Mahayana, di mana pada umumnya kita
memandikan rupang Buddha 3 kaki, melambangkan kita membersihkan dari secara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, ya, silakan boleh. Ya. Oh. Ya, sudah. Oke. Ya, sudah? Sudah Bante? Oh ya. Oke, dengan begini selesai furnitur untuk Sangha boleh ke sana, Bante. Wait, ya. Kita ke sana Bante. Ikut ke belakang.